Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary, guru kelas 5 di SDN Pondok Kopi 02. Saya merupakan mahasiswa semester 3 MPDR UT UPBJJ Jakarta. Kesan yang saya dapat adalah pembelajaran kolaboratif memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi peserta didik. Melalui kerja kelompok, siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian masalah bersama. Pendekatan ini juga sejalan dengan tuntutan kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya gotong royong dan bernalar kritis. Hal ini selaras dengan pandangan Lee tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam konteks sosial yang nyata, di mana interaksi antara siswa dapat membangun rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan bersama, serta meningkatkan pemahaman konsep melalui diskusi dan kerja bersama. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah kesenjangan kemampuan antara siswa dalam satu kelompok yang mengakibatkan beban kerja tidak merata. Selain itu, waktu yang terbatas dalam satuan pembelajaran sering kali menjadi hambatan untuk mencapai target kurikulum secara tuntas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Supri Jono tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif tantangan terbesar adalah ketika terjadi ketimpangan partisipasi antara anggota kelompok serta kurangnya manajemen waktu yang efektif yang dapat menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kolaboratif, perlu adanya pelatihan khusus bagi guru dalam merancang strategi kerja kelompok yang efektif dan adil. Guru juga perlu mengembangkan sistem evaluasi kelompok yang mampu mengukur kontribusi individu secara objektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Adha dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa guru harus menjadi fasilitator aktif dalam menciptakan pembelajaran yang adil dan kolaboratif dengan menanamkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Secara nasional, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia diatur melalui Kurikulum Merdeka tahun 2022 yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, dan diferensiasi. Kurikulum ini menuntut fleksibilitas dalam proses pembelajaran sesuai dengan konteks sekolah dan kebutuhan peserta didik. Menurut Adha dan kawan-kawan tahun 2019, sistem pendidikan dasar Indonesia masih diwarnai oleh kompetisi sistem tinggal kelas dan perankingan. Selain itu, beban belajar cukup tinggi, yaitu sekitar 40 jam dalam satu minggu. Secara khusus di SDN Pondok Kopi 02, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan dengan penguatan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5, pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif. Namun, tantangan seperti perbedaan kesiapan guru, keterlambatan sarana, serta tekanan administrasi masih terjadi. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup bahasa Indonesia, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, matematika, IPA, seni budaya, PJOK, dan bahasa Inggris sebagai muatan lokal. Penilaian masih cenderung bersifat kuantitatif dengan kehadiran sistem rapot dan ujian akhir. Finlandia memiliki sistem pendidikan dasar yang sangat terstruktur dan berorientasi pada kesetaraan. Pendidikan dasar ditempuh selama 9 tahun tanpa sistem tinggal kelas atau perankingan. Pembelajaran lebih menekankan pada metode problem solving, eksplorasi, dan kolaborasi. Dengan hanya 30 jam pelajaran per minggu, menurut dari Adha dan kawan-kawan 2009. Pemerintahan daerah dan sekolah bahkan orang tua turut menyusun kurikulum berdasarkan kurikulum nasional inti atau Finnish National Board of Education tahun 2018. Kurikulum juga memuat integrasi lintas mata pelajaran seperti literasi media, sains,
dan terapannya, serta keterampilan abad 21. Berikut saya lampirkan pada tabel komparasi kurikulum dasar di Indonesia dan di Finlandia. Seperti dijelaskan oleh Putra tahun 2015, prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan kolaborasi menjadi dasar keberhasilan pendidikan di Finlandia berbanding terbalik dengan orientasi kompetensi di Indonesia yang berdampak pada ketimpangan akses sarana prasarana pendidikan. Untuk implikasi dan rekomendasi, yang pertama adalah kontekstualisasi yang positif. Sekolah dasar di Indonesia seperti SDN Pondok Kopi 02 dapat meniru pendekatan Finlandia dalam mendorong kolaborasi dan menurunkan tekanan kompetitif yang tidak produktif. Yang kedua, revisi penilaian. Penghapusan ranking dan penguatan asesmen formatif perlu didorong lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Pemerintah perlu memberi intensif agar guru-guru dasar bisa melanjutkan ke jenjang S2. Dan yang keempat adalah kurikulum lokal yang fleksibel seperti di Finlandia, kurikulum lokal yang disusun bersama masyarakat dan orang tua bisa meningkatkan relevansi pembelajaran. Secara nasional, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia telah mengalami beberapa reformasi, terakhir melalui kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran integrasi profil pelajar Pancasila. Namun, realitas pelaksanaan masih kerap menekankan aspek kognitif melalui sistem ranking, beban tugas yang berat, dan ujian akhir. Menurut Adda dan teman-teman tahun 2019, sistem pendidikan dasar di Indonesia masih bersifat kompetitif, menekankan pada sistem tinggal kelas dan perankingan, dengan beban belajar sekitar 40 jam per minggu dan didominasi oleh pembelajaran klasikal. Kurikulum di SDN Pondok Kopi 02. Sebagai sekolah negeri, SDN Pondok Kopi 02 telah menerapkan kurikulum merdeka dengan struktur mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, IPAS, serta kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Model pembelajaran berbasis proyek mulai diterapkan, namun guru masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, diferensiasi belum maksimal, dan kebiasaan siswa yang mementingkan budaya kompetisi. Kurikulum pendidikan dasar di negara maju, contoh yang pertama adalah negara Finlandia. Finlandia menekankan sistem pendidikan yang setara dan bebas tekanan akademik. Kurikulum nasional bersifat umum dengan fleksibilitas tinggi bagi sekolah dan guru. Menurut Adda dan kawan-kawan, tahun 2019 tidak ada sistem ranking atau tinggal kelas. Dengan beban belajar hanya sekitar 30 jam per minggu, guru harus minimal berpendidikan S2 dan dipercaya untuk menyusun metode pembelajaran yang kolaboratif dan humanis. Prinsip utama adalah kesetaraan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kurikulum menekankan pada penguasaan literasi, sains, dan bahasa asing melalui pendekatan yang berpihak kepada peserta didik. Untuk yang kedua, di Korea Selatan memiliki struktur pendidikan dasar 6 tahun. Usia 6 sampai 12 tahun, diikuti 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Menurut Kurniawan 2017, sistem pendidikan Korea menekankan kedisiplinan tinggi, jam belajar panjang, dan keterpaduan antara sekolah formal dan lembaga pelatihan non-formal. Kurikulum disusun oleh pemerintah pusat dan diberlakukan secara nasional dengan fokus tinggi pada sains dan teknologi. Salah satu keunggulan Korea Selatan adalah keterpaduan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri dan ekonomi. Input pendidikan mencapai 20,27% dari total belanja negara dengan rasio guru dan murid antara 1 berbanding 16. Untuk di Jepang, struktur pendidikan dasar di Jepang terdiri dari 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun. Menurut Dimyati tahun 1988, sistem pendidikan Jepang menanamkan nilai self-disiplin, kerja keras, dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Tidak hanya pemerintahan pusat,
Tetapi masyarakat, terutama orang tua, turut aktif mengawasi pendidikan anak-anak. Hari sekolah di Jepang mencapai 240 hari per tahun, lebih banyak di Indonesia yang hanya sekitar 230 hari. Dan penekanan pada kualitas guru sangat kuat. Kurikulum bersifat terpusat, namun dengan pendekatan yang mendorong pembelajaran kontekstual aktif. Berikut saya lampirkan tabel perbandingan kurikulum dasar di Indonesia, di SDN Pondokopi 02, di Korea Selatan, dan yang terakhir di Jepang. Untuk implikasi dan rekomendasi, yang pertama, kontekstualisasi lokal. Sekolah dasar di Indonesia seperti SDN Pondokopi 02 bisa meniru keterlibatan orang tua dan budaya literasi Jepang melalui media massa dan komunitas. Dan yang kedua, penguatan karakter. Korea dan Jepang menekankan bahwa pendidikan karakter dan moral yang konsisten sejak dini berdampak pada budaya belajar. Hal ini bisa diperkuat melalui kegiatan P5. Dan yang ketiga, efisiensi sistem penilaian. Penilaian di Jepang dan Korea lebih menekankan proses dan capaian akhir daripada ranking semata. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan dana. Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan alokasi pendidikan serta memastikan distribusi merata agar kurikulum dapat terlaksana.